Assalamualaikum. Waduh, waduh, galau amat ini. Aduh, Pak Bunandar, saya jadi malu ini, ketangkap basah jadinya. Ya Pak, silakan duduk Pak. Silakan Pak. Iya ya, terima kasih Pak Asko. Ya, saya lebih tertarik dengan lagu dan lamunannya itu loh. Luar biasa menghanyutkan. Sampai-sampai saya ikut mau terhanyut di dalamnya. Ini kira-kira apa gerangan ini sama Pak Asko ini? Oh, ini Pak. Kebetulan ini saya memang dalam keadaan galau Pak. Kan secara kan saya masih baru di sini Pak. Baru 5 tahun dibandingkan Pak Asko kan sudah mungkin sudah 10 tahun lebih dan mungkin pengalamannya lebih banyak. Nah, saya ini Pak bingung dengan murid saya Pak. Saya sudah menjelaskan materinya panjang kali lebar dan saya sudah tanya, sudah mengerti apa belum? Dan mereka menjawab, sudah Pak. Nah, ketika saya beri soal ulangan, waduh, sangat mengecewakan Pak. Sampai-sampai saya emosi. Bagaimana ini Pak? Adakah solusi dari Bapak itu yang bisa membantu saya ini? Aduh, saya betul-betul galau Pak. Waduh, waduh. Ini Pak Asko ini kayak lagi menghadapi tsunami batin ya. Ya, Pak Asko. Coba tenang, tenang dulu, tenang. Pikirkan baik-baik. Apakah sejauh ini sudah banyak hal yang kita lakukan selain menjelaskan panjang kali lebar tadi yang Bapak bilang? Jangan-jangan Bapak langsung menjelaskan, kemudian situasinya Pak Asko belum baik, kemudian anak-anak juga belum baik. Nah, apakah sudah pikirkan hal itu, Pak? Saya belum menjelaskan atau memberikan materi. Oh, kalau itu sih Pak, kan enggak perlu Pak, karena kan saya tadi masuk menjelaskan, ya saya lihat ya anak-anak sudah kondisi siap, jadi saya tinggal eh, meminta anak untuk perhatikan yang saya tulis papan tulis, kemudian saya jelaskan ya 2 kali sampai 3 kali saya ulangi, kemudian saya bertanya kepada anak-anak apakah sudah paham apa belum. Jadi mereka kompak mengatakan sudah paham Pak Guru. Nah, sekalinya saya kasih soal, waduh, ya begitulah Pak, seperti yang saya bilang tadi. Jadi yang saya lakukan itu sudah benar Pak. Oh, begitu. Ya, kalau itu memang biasa para guru kebanyakan memang melakukan itu. Tapi kalau menurut saya, ya tidak semua yang nampak itu yang betul-betul tergambar dari dalam. Menurut saya anak-anak itu harus dipersiapkan bukan secara harfiah bahwa duduk siap atau bagaimana seperti biasanya, tapi ya paling tidak kehadiran jiwanya dalam kelas itu anak sudah menyatu dengan fisiknya. Jadi tidak memikirkan uang jajan, tidak memikirkan apa ya. Menurut saya begitu. Apakah Pak Asko sudah melakukan itu sebelumnya atau memang betul-betul seperti yang Pak Asko bilang tadi, langsung menjelaskan bahwa dilihat dari raut mukanya atau suasana yang ada. Ya, ya, ya saya dilakukan seperti yang saya bilang tadi, tapi tunggu dulu, saya tertarik dengan apa yang Pak Munandar katakan, bahwa anak sudah harus dihadirkan secara fisik dan psikis. Ya, saya tertarik dengan itu. Bagaimana caranya Pak Munandar untuk bisa menghadirkan atau mempersiapkan anak lah, baik fisik maupun psikisnya dalam menerima pelajaran. Ya, bisa ndak dikasih tahu kan ke saya yang guru muda istilahnya,
belum banyak pengalaman. Bagaimana Pak? Oh, kalau pengalaman saya, Pasko, saya tidak langsung memberikan materi. Saya biasa misalnya lihat keseluruhan kelas, ya kita tatap dari sudut ke sudut. Nah, bertanya kalau ada yang tidak hadir, ya kita tanyakan, kenapa tidak hadir? Ada informasi enggak? Siapa tetangganya? Dan dari itu kita menjalin komunikasi lanjutan, misalnya boleh kita bertanya kabar beberapa orang sebagai pengantar. Kemudian dari situ kita bisa selipkan ya lelucon atau ice breaking atau apa yang bisa membuat anak itu hadir secara utuh di dalam kelas, bukan hanya fisiknya. Jadi bisa saja anak hadir secara fisik tapi memikirkan eh, pukulan atau masalah di rumahnya. Oh begitu ya Pak. Saya baru tahu Pak. Eh saya kalau pikir kembali Pak, memang sih itu sangat berfaedah dan anak-anak selama ini ketika saya menjelaskan kayak kosong begitu Pak. Jadi saya pikir karena materinya yang mungkin agak sulit atau bagaimana. Sehingga ketika saya melihat wajah mereka kayak kosong begitu, jadi saya menjelaskan berulang-ulang, seperti 2 sampai 3 kali diulang, kemudian saya berikan soal dan sebagainya. Jadi begitu Pak. Jadi bisa enggak berikan penjelasan lebih dalam lagi ke saya Pak tentang apa yang pernah kita lakukan setelah kita sampaikan itu atau kita menyiapkan keutuhan kehadiran siswa secara psikis dan fisik itu Pak. Nah, kalau pemahaman saya begini Pak, untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang paling utama adalah hubungan kita dengan siswa. Dalam hal di kelas, kita harus membangun hubungan psikologi yang erat. Ada keterikatan antara kita dengan siswa. Yang pertama kita lakukan di awal-awal itu adalah kesepakatan kelas. Kemudian dari kesepakatan kelas itu, di dalam proses penyampaian materi, kita harus menghadirkan siswa secara utuh. eh, Fisik dan psikisnya harus menyatu lewat ice breaking kah atau apakah komunikasi biasa, menanyakan tentang kabar atau permainan-permainan kecil. Kalau urusan strategi itu nomor dua bagi saya, strategi dan metode dan apapun di luar itu teman-temannya. Oh, begitu ya Pak. Saya tertarik sekali ini dialog hari ini Pak. Walaupun tadi saya awali dengan kegalauan, tapi ya setidaknya mengundang Pak Munandar untuk ya menyapa saya. Saya bersyukur sekali eh, lewat kejadian tak terduga ini akhirnya saya mendapatkan ilmu yang luar biasa Pak. Dan insya Allah saya akan terapkan. Dan malah saya ini lebih tertarik Pak mempelajari tentang ilmu mengajar sama Bapak. Karena selama ini kita kan hanya bercanda seperti biasa Pak. Tahu kan? Kita bercanda lepas yang tentang apalah. Jadi ada ndak kira-kira waktunya Pak Munandar untuk bisa berkomunikasi lebih jauh tentang bagaimana membuat kelas ini berhasil, terutama dalam mencapai tujuan pembelajaran Pak. Ya, boleh. Dan insya Allah saya selalu siap jika tidak ada kesibukan. Nggak usah terlalu formal bagaimana ya Pasko. Santai saja. Kapanpun kita ketemu dan bisa menjalin komunikasi di situ juga kapan saja ya bisa saja. Saya welcome ya Pak. Jadi kapanpun itu, insya Allah selama saya tidak sibuk. Nah, banyak hal memang harus kita bicarakan bersama dan bahkan saya sendiri masih perlu belajar terkait dengan bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Sampai sekarang walaupun saya sudah alumni guru penggerak, tapi saya terus belajar bagaimana mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang selama ini saya pelajari di di program guru penggerak.
saya terus belajar, Pak. Oh, makasih banyak, Pak. Oh iya ya. Oh, Pak Munandar kan barusan menjadi tahun, walaupun tahun lalu ya, bukan barusan sebenarnya, tapi kayak baru ya, Pak. Kita kan alumni. Saya juga kan mau mendaftar tapi belum cukup syarat, Pak. Kan maklum belum punya syarat-syaratnya yang diharapkan itu. Eh tapi saya tertarik dengan yang kita bilang barusan, Pak, pembelajaran yang berpihak pada murid di programnya yang pernah Pak Guru ikuti. Sebenarnya sejauh mana sih yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak? Mungkin bisa dicontohkan, Pak, sebelum ini berakhir keluar main. Dijelaskan kepada saya sedikit saja, Pak. Oh iya, itu terkait dengan salah satu makna dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengatakan seperti ini. Tuntunlah anak menurut kodrat alam dan zamannya. Nah sekarang kita itu malah mungkin termasuk saya sebelumnya ya. Contoh hal kecil saja yang tidak berpihak pada murid. Kita misalnya menerapkan peraturan dari awal sudah kurang tepat, yaitu membuat peraturan itu sepihak, guru sendiri yang membuat, siswa tinggal melaksanakan. Harusnya ada kesepakatan kelas, jadi guru dan siswa menyepakati peraturan bersama, jadi bukan guru yang membuat secara utuhnya. Misalnya contoh ya, kita melarang siswa untuk masuk menggunakan sepatu, tapi justru guru sendiri yang memakai sepatu di dalam, siswanya sudah membuka sepatu, itu kan tidak berpihak kepada murid. Ya contoh lainnya ya ketika siswa salah, tentu kita kebanyakan guru itu memarahi siswa. Bahkan kita sebagai orang tua di rumah memarahi. Tapi jarang sekali ketika seorang guru ataupun kita sebagai orang tua di rumah, ketika anak kita salah, ketika kita yang salah, itu jarang kita mengakui bahwa kita salah. Bahkan kita mengada-ada dan menutupi kesalahan kita. Dan lebih menyeramkannya lagi adalah ketika kita malah tidak meminta maaf, tidak mengakui kesalahan dan tidak meminta maaf. Jadi banyak yang di kalangan kita itu sebagai guru maupun sebagai orang tua, ego terhadap hal itu, seakan-akan itu guru atau orang tua itu adalah yang paling benar. Kita bersembunyi di balik titel, dibungkus dengan ego. Paling banyak seperti itu, Pak. Kayaknya itu salah satu yang pernah saya lakukan, Pak. Jadi bukan apa ya, kayaknya sering saya lakukan itu, Pak. Misalnya tadi kita bilang bahwa anak-anak buka sepatu, saya tidak, itu saya lakukan, Pak. Kemudian ketika anak-anak marah, kadang saya vonis marah juga saya kalau anak-anak itu salah. Tapi kadang kalau saya menjelaskan salah materi, kemudian ada orang tua yang memprotes terhadap apa yang saya lakukan itu yang jelas-jelas salah. Tapi kadang saya menjelaskan lain untuk menutupi bahwa saya ini benar loh, saya ini guru loh, saya sudah belajar kuliah berapa tahun, jadi saya tidak mau mengalah, Pak, karena saya tidak mau terlihat bodoh di depan orang tua, apalagi siswa, Pak. Itu biasa saya lakukan, Pak. Nah ya itulah, semua kita pernah mengalami hal itu atau melakukan kesalahan. Tapi yang harus menjadi perhatian kita adalah kita harus cepat sadar bagaimana kedepannya membangun suasana belajar. Ya semoga kita betul-betul menghadirkan pembelajaran yang luar biasa. Kedepannya juga walaupun kita terlambat, mungkin karena sesuatu urusan bukan yang kita rencanakan apa, keperluan penting, maka siswa kita juga bisa manajemen diri sendiri. Kalau kita bagus memperlakukan dalam kelas, maka insya Allah tanpa kita siswa kita itu bisa saling mengajarkan atau tutor sebaya, inisiatif dalam belajar. Insya Allah jika chemistry atau hubungan komunikasi dan psikologi kita bangun dari awal sudah baik, insya Allah akan baik juga hasilnya dan kedepannya akan lebih mandiri
Oh iya Pak, terima kasih atas pencerahannya. Eh, Kayaknya juga ini mau tinggal 1 menit lagi masuk. Jadi seperti yang saya bilang tadi Pak, bisa ndak nanti kapan-kapan kita bicara lagi terkait dengan bagaimana menghadirkan pembelajaran yang luar biasa untuk kita dan untuk siswa tentunya yang lebih utama. Dan kita bilang tadi membangun komunikasi siswa kita dengan orang tua. Eh, Intinya bagaimana kita sama-sama bahagia, bagaimana kita sama-sama bisa kreatif, saling memahami satu sama lain. Ya sedianya kita ya meluangkan waktu lah nantinya ya Pak kalau saya bertanya atau apa. Bagaimana Pak? Bisa tidak? Ya, ya, boleh, boleh, boleh. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah saya selalu siap. Kita belajar sama saya dan saya sudah belajar sama kita. Jadi sebenarnya kita sama-sama belajar, saling memahami, saling melengkapi, saling sharing untuk kita bisa mencapai pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan tentunya. Jadi merdeka yang membahagiakan. Ya, ya saya juga mau izin pamit ini Pak Asko. Kebetulan ada juga tadi saya dari kemarin itu saya sudah rencanakan sama siswa untuk belajar hari ini di luar kelas. Mereka ingin menginginkan seperti itu. Sekali-sekali dalam seminggu itu ada 1 atau 2 kali belajar di luar kelas. Tentunya ini sesuaikan dengan materi. Oke, baiklah Pak Asko, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, iya Pak. Makasih banyak Pak atas pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.